Acara selanjutnya, sambutan. Sambutan pertama, Ketua Umum BPP KKTL, Bapak Dr. Andi Arus Victor SPMK. Kepada Bapak dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, yang saya muliakan, Datulu Andi Marada Makulau Oput Obau, akan daku yang baik hati dan murah hati. Yang saya hormati, Gubernur Sulawesi Selatan, Bapak Andi Sudirman Sulaiman. Yang saya hormati Ketua KKSS, yang saya hormati Bapak Wali Kota Makassar, Pak Ramdan Pomanto. Saya lihat ada Ibu Bupati Indah, Pak Budiman, Pak Yudas. Yang saya hormati juga Pukulam, Opu Hatta, Pak Majid, Opu Ains, Pak Badar, Opu Andi Ida, Opu Ain saya panggilnya. Jadi saya tidak panggil Opu Andi Ida tapi Opu Ain. Pak Budi Hartawinata, Pak Jenderal Musakib. Tadi ada Pak Wakil Wali Kota Palopo ya, saudara saya Pak Rahmat Masri Bandaso. Satu nenek saya dengan beliau. Ya. Ya. Tentu yang saya hormati juga para tokoh-tokoh masyarakat Luwu, ya. Kemudian juga para generasi muda yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya yakin di ruangan ini tidak ada yang bukan saudara saya, semua keluarga saya. Dan tentunya yang saya hormati sekali adalah saudara saya Pak Bukari Kahar. Ya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada hari ini kita dapat berkumpul pada suasana yang memang kita harapkan sudah sejak lama. Sudah sejak lama kita harapkan momen seperti ini, ya. Syukur alhamdulillah bahwa pada hari ini kita bisa wujudkan. Ini tentu berkat semuanya yang berpartisipasi. Tadi sudah disebutkan oleh panitia, tentunya peranannya tidak ada yang dominan, tidak ada juga yang rendah, tapi kita semua nilainya sama, berbakti untuk Tanah Luwu. Yang saya hormati juga mungkin para panitia ya, panitia juga yang sudah bekerja, tadi dikatakan 3 bulan, saya monitor di WA, ya, begitu gencarnya WA kita semua, dan itu kelihatan respon daripada kita semua untuk support baik dana maupun moral maupun material. Ya alhamdulillah pada hari ini kita bisa lihat bahwa semuanya bisa terwujud apa yang kita inginkan. Mubes bersama KKTL KKLR ini sebetulnya sudah lama dirintis, ya. Ini merupakan menurut saya pribadi ide brilian daripada Pak Buhari. Terus terang ini ide brilian dari Pak Buhari karena beliau mengontak saya pada waktu itu ya, Pak Buhari ya, bahwa sepertinya kita harus bersatu ini antara KKTL KKLR.
Jadi namun pada waktu itu suasananya belum mungkin untuk kita lakukan seperti itu. Namun alhamdulillah lah ya, dengan beberapa pertemuan-pertemuan yang kita lakukan baik secara tatap muka, Pak Jaya yang hadir pada waktu Mubes KKLR, ya, saya juga monitor Pak Buhari. Kemudian juga pertemuan-pertemuan WA, kita sepakat pada waktu itu ya akhirnya ya bahwa Mubes ini perlu kita lakukan. Ini menunjukkan bahwa antara KKTL dan KKLR, saya luruskan, tidak ada pertentangan. Justru kita adalah satu. Ya. Saya jelaskan lagi, tidak ada dualisme. Saya selalu bilang sama Pak Buhari, sebagai anggota KKTL saya, sebagai ketua KKTL saya juga anggota KKLR. Saya sebagai ketua tapi saya anggota KKLR. Dan saya tidak pernah ya bersama jajaran pengurus KKTL, Pak Jaya dan lain-lain, ya Pak Hafid, semua ya, Pak Badar juga, bahwa kita punya dua baju yang sama-sama bagus. Baju itu bisa kita pakai di mana saja, kapan kita mau pakai. Namun pada hari ini kita buat lagi baju yang lebih bagus lagi. Satu baju yang kita pakai untuk kita membuktikan bahwa kita Tanah Luwu sebagai keluarga yang besar, yang satu. Oleh karena itu pada kesempatan ini tentunya perlu kita respon dengan baik. Yang perlu juga kita tekankan ya nanti dan Mubes ini tentunya bahwa keputusan-keputusan yang dihasilkan dari Mubes ini tentu kita harapkan tidak bertentangan dalam kerangka konteks Sulawesi Selatan. Ya, karena kita dulu masih dalam konteks Sulawesi Selatan. Oleh karena itu, organisasi yang terbentuk nanti sebagai pilar dari KKSS. Ya. Kalau soal nama, mungkin dalam diskusi kita pertemuan-pertemuan, sepertinya kita ingin masing-masing untuk barangkali ya Pak Buhari ya untuk mempertahankan, tapi secara pribadi dan saya rasa seluruh jajaran KKTL juga tidak akan berusaha untuk mempertahankan nama KKTL. Jadi keputusannya nanti tergantung seluruh anggota di sini apa nama yang paling baik kita sepakati sebagai nama kita. Ya, jadi tidak perlu dipertentangkan. Kemudian juga untuk ketua umum ya, tentu dalam satu organisasi ada ketua yang harus sebagai the leader untuk mengharmonisasikan ide-ide yang muncul dari keluarga kita semua untuk diformulasi sehingga menjadi satu ide yang menjurus kepada cita-cita bersama. Saya rasa semua dalam benak ada cita-cita keinginan ya bersama yang mungkin sama juga dengan saya. Ya, itulah nanti perlu kita rumuskan ya sehingga bisa terwujud dengan baik. Ya, kalau di media-media kelihatan nama-nama muncul ya, sudah tahu ya. Ya memang nama-nama itu memang sangat layak untuk memimpin organisasi besar kita ini ya. Tapi saya tidak lihat kok ada Srikandi Luwu sebetulnya. Seperti Ibu Indah ya, Ibu Bupati, Opu Andi Ida. Itu juga bisa memimpin organisasi ini. Jadi tidak ada salahnya putri kita usung ya untuk menjadi ketua organisasi besar ini ya. Mungkin ada juga yang lain. Jadi saya rasa ini contekan saya jatuh. Saya rasa perempuan juga, wanita juga perlu kita pikirkan ya untuk menjadi ketua kita ya. Kemudian masalah nama
ya tadi ya nama yaitu tadi saya tidak terlalu ingin untuk mempertahankan apakah itu KKTL maupun KKLR, tapi pada kesempatan itu saya untuk mencari jalan tengah, barangkali namanya adalah Kerukunan Keluarga Tanah Luhur Raya, mungkin seperti itu, ya, sehingga ada yang merasa tidak dikurangi lah, mungkin begitu. Tapi kalau toh nanti sepakat dengan nama lain, kita semua juga harus rela dan tidak perlu ribut-ribut, ya. Demikian saya rasa mengenai cita-cita bersama kita terwujudnya Provinsi Luhur Raya. Tentu saya mengikuti perkembangan, saya juga baca-baca ya sejarah. Perjuangan ini sebetulnya sudah dilakukan oleh Datu kita yang terdahulu mulia ya, Datu Andi Jema ya. Saya rasa sudah cuma hanya mungkin secara administratif atau non administratif atau internal eksternal banyak faktor sekali yang mempengaruhi terwujudnya keinginan itu, sehingga ya sampai sekarang belum ya. Kegiatan-kegiatan itu juga saya sudah pernah baca, Opu Andi Hatta juga pernah melakukan seperti itu ya. Kemudian juga sohib saya sebetulnya ini ya, saudara saya juga, almarhum Fahri Andi Laluasa. Saya tahu ya, tahun 78 saya sama-sama beliau di IPMIL, Ikatan Pelajar Mahasiswa Indonesia LU. Beliau ketua, saya sebagai sekjen IPMIL. Kemudian ada organisasi namanya IKAMIL, Ikatan Keluarga Masyarakat Indonesia LU pada waktu itu, dan saya masih mahasiswa pada waktu itu. Jadi upaya-upaya ini sebetulnya sudah dilakukan, ya, bahkan dengan Pak Buhari sendiri bersama teman di sini, dengan anggota-anggota DPR semua, saya rasa mereka sudah melakukan. Jadi pasti saya yakin sudah melakukan, cuma menghadapi kendala-kendala yang harus kita maklumi. Tidak perlu kita menilai satu sama lain saling merendahkan, pasti mereka sudah melakukan. Nah, sekarang yang penting bagaimana kita menyatukan visi, ya, melakukan langkah-langkah strategis. Kenapa ya? Kita sudah konsolidasi, menghimpun energi, tapi kok masih belum berhasil, ya. Ini pemikiran saya saja, ya. Saya rasa Opu Lam sudah paham bahwa ada moratorium, ya, Luhur Tengah, kita selalu berjuang untuk Luhur Tengah, ya. Ya, itu bagus, bagus. Mudah-mudahan terwujud, tapi kelihatannya mungkin akan memakan waktu panjang, ya. Ya, saya rasa demikian ya, tapi mungkin ada alternatif lain ya. Kita lupa ada saudara kita di sebelah Tanah Toraja juga itu ya, mempunyai energi potensial yang harus kita rangkul juga. Ya. Barangkali dengan Tanah Toraja, dengan energi yang mereka miliki, keinginan bersama ini bisa terwujud dengan cepat. Dan saya sudah mendapat sinyal positif dari keluarga kita di sana. Demikian juga kita perlu berkomunikasi dengan keluarga kita yang lain. Jadi jangan hanya berjalan sendiri, keluarga kita di Bone, di Goa, di Takalar, di Neponto, semua harus kita utarakan bahwa kita punya keinginan baik, bukan untuk menyatakan bahwa kita lebih tinggi, tapi sebagai saudara, sebagai keluarga, kita sama-sama untuk sejahtera sama-sama. Itu demikian saya rasa. Demikianlah saya rasa ini sebagai introduction saja. Sekali lagi kepada seluruh yang berpartisipasi pada acara ini, dengan hormat saya mengucapkan terima kasih, dana, materi, moral, semuanya. Saya ucapkan terima kasih. Jabatan saya rasa sudah 10 tahun sebagai ketua KKTL. Saya rasa perlu dipikirkan lagi untuk generasi-generasi berikutnya yang lebih energik. Tapi bukan berarti saya lepas dari tanggung jawab sebagai Wijayatoluwu untuk mensejahterakan Luwu
dari bidang saya, kebetulan profesi saya adalah sebagai dokter mata. Saya juga pernah di Baksos di tempat Bu Indah, ya, kirim ke Bu Timur juga, ke Belopa juga, Toraja juga, menuju. Nanti bisa kita rintis lagi pada kesempatan-kesempatan lain yang lebih baik lagi. Demikian, wabillahi taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.